Selamat datang kembali di podcast Ngos-Ngosan, ngobrol-ngobrol santai sama siapa lagi kalau bukan yours truly, Jenny Amelia. Gimana kabarnya guys? Semoga kalian gak kecapean ya, tanggal muda loh. Waktunya kalian mulai kembali lagi giat bekerja setelah capek menunggu pergantian bulan. Dan untuk fellow Binusian yang lagi dengerin podcast ini, yang mungkin sedang bergelut dengan ujian akhir semester, sama seperti kami, semangat ya. Semoga podcast ini bisa menjadi obat kalian untuk menemani kalian di waktu-waktu yang lumayan challenging ini. Oke, di episode kali ini aku gak sendiri loh guys. That's right, hari ini aku ditemani 3 temanku. Jarang-jarang ya si introvert ini bawa bintang tamu ke podcast ini. Kata orang tak kenal maka tak sayang. Jadi kenalin diri kalian dulu dong, supaya para pendengar podcast Ngos-Ngosan bisa kenal dan tentu bisa sayang sama kalian. Oke, halo guys, kenalin nama aku Azra Akila, aku biasa dipanggil Lala. Aku Binusian 2026, jurusan Hubungan Internasional dari streaming media. Salam kenal semua. Hai, perkenalkan juga nama aku Nusokan Ika Setiawan, biasa dipanggil Dika. Aku juga dari jurusan Hubungan Internasional dari Binus University. Dan by the way, aku juga ambil streaming media. Salam kenal semuanya. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Denzel Rafael Kenan Tanamal atau biasa dipanggil Denzel. Kebetulan aku dari jurusan HI juga, Hubungan Internasional juga di Binus University, Region Kemanggisan, Angkatan B26. Dan untuk semester ini, aku mengambil streaming media. So, salam kenal semuanya. Salam kenal semuanya. Nah, based on perkenalan teman-temanku tadi, bisa ditebak ya guys, bahwa mereka semua teman seangkatan, sejurusan dan sekelas aku, karena aku juga streaming media. Kebetulan topik utama episode ini juga sebenarnya masuk banget nih dalam ranah jurusan hubungan internasional. So, kalau kalian tertarik sama pendapat bintang tamu kita hari ini mengenai topik kita, stay tuned. Kalau kalian juga gak tertarik, gak apa-apa, didengar aja. Mungkin volumenya bisa dikecilin, we'd appreciate the views. Mungkin aku mulai dengan pertanyaan-pertanyaan basic dulu deh ya, supaya kita gak canggung-canggung amat. Kalian masuk jurusan hubungan internasional itu kenapa sih? Adakah yang kayak aku gitu yang milihnya impulsif? Bisa diceritain sesuai dengan urutan perkenalan diri tadi aja? Kalau aku jujur masuk jurusan Hubungan Internasional, aku tuh ngelihat kakaknya teman aku, dia tuh di HI. Terus habis itu aku tuh juga sebenarnya aku agak kalau dibilang bukan maunya enggak juga, tapi kayak aku sebenarnya minatnya tuh di DKV. Cuma aku waktu itu nggak tahu kalau DKV itu bisa dari IPS, malah di Binus itu IPS mintanya. Ya udah, karena udah masuk AI ya. Terus juga aku juga merasa fine aja, jadi ya udah dijalanin aja. Kalau dari aku sendiri sih, aku masuk jurusan Hubungan Internasional juga karena ketertarikan. Karena semenjak pas dari kecil itu aku suka ngawalin bendera-bendera negara gitu. Jadinya beranjaknya waktu kayak sebenarnya sih SMA aku itu dari jurusan IPA. Nah karena lintas jurusan itu aku tertarik sama jurusan Hubungan Internasional karena aku lebih tertarik bersosialisasi sama orang-orang sih. Kalau Denzel gimana? Kalau aku pribadi sih ya karena aku tuh tipe orangnya tuh yang memang demen banget sama traveling, jalan-jalan. Jadi makanya aku memilih hubungan internasional tuh atau HI sebagai jurusanku. Dan kenapa juga streamingnya di media, karena memang jujur ya aku tuh orangnya tertarik juga di bidang ini entertainment atau pertelevisian gitu. Bahkan ini pun juga terinspirasi dari kata-kata masa kecil aku yang mana aku pernah bilang kayak aku mau ada dalam TV gitu. Cuman ya makin kesini yang namanya mindset pasti berubah. Jadi menarik sih ini. Berarti ada yang memang tertarik ya untuk belajar tentang hubungan internasional, ada juga yang sebenarnya pengen jurusan lain, ada juga yang punya cita-cita untuk masuk TV dan mau traveling ya. Aku tuh dulu juga sebenarnya tertariknya gara-gara kayak ada janji gitu dari mamaku kayak, kamu kalau milih hubungan internasional tuh kok bisa jalan-jalan ke luar negeri. Kayak itu sangat menarik gak sih teman-teman? Oke, keren ya kalian semua punya motivasi sendiri untuk masuk HI. So far gimana nih kuliah di HI Binus? Any experiences you'd like to share? 1-2 orang mungkin? Kalau dari aku sih pengalaman selama aku jadi mahasiswa di hubungan internasional di HI Binus
itu aku ngerasanya kayak fun, excited, tapi ada lelahnya juga. Dan menurut aku sih fine-fine aja untuk sampai semester ini. Ya, aku juga sama sih kayak Dika, fine-fine aja. Mungkin karena tugasnya mungkin agak banyak ya yang semester sekarang ya, jadi kayak oke gitu lah. Tapi ya tetap kayak ya udah dijalanin aja, kita udah hitungannya on the way semester 2. Oke. Nah pas banget nih kita ngomongin tugas tadi ya La. Tugas kita tuh banyak meneliti isu-isu yang ramai dibicarakan di media. Dan salah satunya berhubungan dengan peperangan. Biasanya di beauty pageant gitu banyak stereotipe bahwa ketika mereka ditanyakan what is your aspiration in life? Apa sih aspirasi hidup? Mereka tuh pasti jawabnya world peace. Gue pengen dunia ini damai gitu. Perdamaian dunia. Sesuatu yang lumayan berat ya karena semua orang itu berbeda gitu. Dan di dunia ini kan dunia ini seringkali dilabel sebagai dunia yang anarkis. Dan lucunya di dunia yang anarkis ini harapan yang populer adalah mencapai perdamaian dunia. Menurut kalian perdamaian itu apa sih? Oke, aku izin jawab ya. Kalau menurut aku sih, perdamaian itu bisa dilihat seperti halnya tidak ada situasi yang tegang atau konflik di suatu negara. Tapi ada juga misalnya kedamaian hati yang nggak akan membuat kita tuh mau menyimpang atau tidak menaati peraturan itu. Tapi kalau untuk diri aku sendiri, perdamaian itu dapat diartikan sebagai kondisi di mana kita tuh nggak perlu mikirin hal-hal yang harusnya kita nggak perlu mikirin itu emang, dan melihat semua makhluk hidup itu hidup senang dan saling menyayangi dan damai secara berdampingan. Oke, aku juga sebenarnya dengan Lala sih bahwa damai itu di mana kondisi di mana tidak ada konflik ataupun kekerasan baik secara fisik maupun secara psikologis. Nah, damai juga bukan hanya berarti tidak adanya perang, tetapi juga mencakup adanya rasa aman, keadilan, serta kesejahteraan bagi semua pihak. Nah, dalam konteks internasional juga bahwa negara-negara itu damai itu bisa tercapai ketika negara dan masyarakat internasional itu bisa menghormati sesama hak-haknya dan kedaulatan satu sama lain, serta mampu menyelesaikan dengan cara yang adil dan tanpa kekerasan. Nah, misalnya dalam isu-isu sekarang, misalnya dalam konflik Israel-Palestina kan ya, damai itu bisa terwujud jika kedua pihak antara Palestina dan Israel itu bisa mencapai kesepakatan yang adil mengenai pembagian wilayah dan hak-hak politik. Nah, kalau untuk konflik Palestina hal ini memerlukan dialog yang terbuka dan jujur, serta komitmen untuk menghentikan kekerasan dan mencari solusi bersama. Nah, bahwa bisa dibilang bahwa damai itu adalah kondisi ideal yang diinginkan bagi semua orang, tapi juga memerlukan usaha dan kerjasama untuk bisa mencapainya. Itu menurut aku kayak gitu sih. Nah, kalau menurut aku pribadi ya, perdamaian itu tuh dimana merupakan suatu kondisi yang mana itu bebas dari kekerasan atau konflik, khususnya juga dalam lingkungan masyarakat ya, namanya masyarakat itu hidupnya tuh hidup harmoni, stabil dan aman tentram gitu. Nah, kalau dalam konteks HI atau internasional, perdamaian sendiri tuh berarti ya sama kondisi yang harmonis dan stabil tapi antar negara-negara. Nah, perdamaian itu bisa saja bersifat internal dalam suatu negara atau bahkan eksternal antar negara secara internasional. Nah, sebagai contohnya itu kayak dalam kasus yang sekarang ini terjadi nih, yaitu Israel dan Palestina, yang mana adalah tujuan kompleks yang memerlukan juga pendekatan multidimensi, termasuk untuk mencapai perdamaian, which is penghentian kekerasan, penyelesaian politik, dan juga rekonsiliasi sosial. Yang mungkin itu tantangan yang cukup besar dan perlu usaha untuk mencapai perdamaian, yang mana itu harus dilakukan secara konsisten terus-menerus melalui cara-cara seperti diplomasi atau cara berdialog serta kerjasama internasional dan lokal juga. Keren banget kok. Tahu ya, kita mau ngomongin Israel Palestina agak I'm getting vibes. Kalian tuh cenayang ya. Enggak guys, mereka dapat script. Oke, seperti yang dikatakan Dika dan Denzel tadi, hari ini kita akan lebih fokus ke isu Israel-Palestina yang menjadi sorotan seluruh dunia nih, mulai dari Oktober 2023 ya kalau nggak salah. Bagi teman-teman yang mungkin nggak terlalu keep up sama berita, apalagi berita politik, mungkin kalian mirip-mirip sama mamaku yang agak ogah gitu loh baca-baca berita, karena kayak ya udah kayak nggak penting gitu. Penting ya guys.
Isu Israel-Palestina itu melibatkan dua kelompok utama, yaitu Israel dan Palestina. Israel merupakan negara yang berada di Timur Tengah, sementara Palestina terdiri dari dua wilayah utama, yaitu tepi barat dan jalur Gaza. Nah, inti dari konflik ini sebenarnya simpel ya guys, perebutan tanah dan pengakuan politik. Konflik ini itu sebenarnya sudah berlangsung selama beberapa dekade, udah lama, tapi eskalasi terbarunya itu dimulai pada tanggal 7 Oktober 2023, ketika serangan terbaru terjadi di wilayah Israel, di wilayah Gaza. Tanggal ini menandai dimulainya rangkaian kekerasan yang lebih intens antara kedua belah pihak. Sampai sekarang pun konfliknya masih berlanjut. Gila gak sih? Aku sendiri kalau buka TikTok atau X pasti ada 1 atau 2 postingan yang ngomongin Israel sama Palestina ini. Misalnya ada yang pakai filter-filter semangka gitu di TikTok yang kayak use this filter to save lives, all proceeds will go to Palestine kayak gitu. Dan semakin kesini pun semakin banyak tugas kita yang meliputi kasus ini pasti. Nah, karena kalian udah tahu nih kurang lebih isunya tuh kenapa, aku mau nanya ke teman-teman nih, pendapat kalian tentang isu ini apa sih? Mungkin pertanyaannya agak kontroversial ya, tapi ini ruang terbuka untuk mengutarakan pendapat masing-masing. Silahkan. Oke, ini sebelumnya aku minta maaf kalau misalnya ada yang salah ya katanya. Kalau boleh jujur, aku awalnya itu juga bukan yang orang yang in banget sama case ini, karena menurut aku konflik ini kan udah lama banget ya terjadi. Tapi memang in lagi, mulai naik lagi kemarin 7 Oktober. Nah, terus semakin ditambah, aku kan mahasiswi hubungan internasional, yang dimana di kelas itu kita juga kadang melakukan diskusi, terus habis itu melakukan pembahasan tentang isu-isu ini. Jadi kayak aku, ternyata konflik ini tuh emang kita tuh harus betul-betul dibahas secara serius. Terus yang ini menurut kacamata aku ya, orang-orang sekarang itu malah ngaitinnya jadinya sama konflik ini jadi isu agama. Padahal menurut aku ini tuh bukan yang tentang nggak agama doang, ini tuh udah konflik kemanusiaan. Jadi bukan semuanya tuh berdasarkan agama atau apa, tapi tolonglah, ini tuh masalah sosial kemanusiaan. Oke, kalau dari aku sih untuk isu konflik Palestina dan Israel ini sih, kalau dilihat dari sejarahnya sendiri, untuk isu ini tuh konflik ini tuh waktu dulu tuh berakar dari klaim historis dan keagamaan atas tanah yang sama di wilayah Israel dan Palestina. Nah, setelah Perang Dunia I itu tuh wilayah Palestina berada di bawah mandat Britania sendiri atau United Kingdom, dan yang kemudian menjadi wilayah tersebut menjadi dua negara, Israel dan Palestina. Nah, untuk setelah Perang Dunia I itu pada tahun 1947 itu pembagian ini tuh memicu perang di antara kedua pihak yang berakhir dengan pendirian negara Israel dan pengungsi Palestina. Nah, sejak itu konflik berlanjut dengan perang-perang berkepanjangan. Nah, untuk pendudukan wilayah dan upaya perdamaian yang gagal. Nah, di tanggal 7 Oktober 2023 itu di mana konflik antara Israel dan Palestina mencapai puncak yang sangat tegang, yang dimana mengancam perdamaian di wilayah tersebut. Nah, untuk aku sendiri itu konflik Israel-Palestina itu salah satu contoh perselisihan yang paling kompleks di konteks internasional, yang dimana melibatkan banyak aspek seperti sejarah, terus politik, agama juga, dan hak asasi manusia. Nah, isu ini juga bukan hanya soal perebutan tanah juga sih, tetapi juga tentang melakukan identitas dan hak hidup manusia yang berada di Israel dan Palestina. Menurut aku kayak gitu sih. Ya, kalau bagi aku pribadi itu konflik Israel dan Palestina itu konflik yang sampai sekarang itu nggak kunjung selesai atau tiada henti. Kenapa? Alasannya mungkin, pasti alasannya ada 3. Yang pertama tuh adanya klaim atas sejarah dan agama yang utama, yang mana pada saat itu orang Yahudi itu merasa mereka itu punya hak atas tanah Palestina yang sudah dijanjikan dan berdasarkan atas janji Tuhan dan didukung oleh deklarasi Balfour tahun 1917. Nah, yang kedua adanya juga pelanggaran hukum internasional, yang mana Israel itu tidak menaati resolusi PBB 242 dan 338. Bahkan ya serta didukung juga oleh Amerika Serikat, yang mana membuat mereka itu merasa aman untuk terus menduduki wilayah Palestina. Lalu yang ketiga, ini juga kurang dukungan dari Liga Arab, yang mana menyebabkan adanya perpecahan atau konflik berlanjut, yang mana beberapa tempat di wilayah Arab itu
menguasai tempatnya sendiri-sendiri. Kayak misalkan Mesir sama Yordania yang punya kepentingan teritorial sendiri. Jadi bisa disimpulkan bahwa Israel dan Palestina itu merupakan konflik yang sifatnya berkelanjutan karena ya ada tadi atas dasar agama dan juga adanya pelanggaran hukum internasional, juga kurangnya dukungan dari Arab, which is menyebabkan adanya perpecahan akan penguasaan negeri masing-masing. Oke, dari jawaban kalian memang udah beredar asosiasi ya bahwa Palestina itu negara Islam dan Israel itu negara Yahudi. Sehingga isu ini sebenarnya perang atas dasar agama dan janji berdasarkan agama masing-masing. Tapi Lala merasa masalah ini sudah bukan lagi tentang agama, tapi sudah menjadi pelanggaran hak asasi manusia ya. Nah, per 22 Juni 2024 itu guys, jumlah korban sudah mencapai kurang lebih 38.000 orang loh. 37.000 diantaranya itu orang Palestina dan 1.500 diantaranya orang Israel. Diplomat Uni Eropa juga Joseph Borrell bahkan pernah mengatakan bahwa kehancuran dari isu ini itu sudah melebihi Perang Dunia Kedua. Bayangin, kita dulu pas SMA, kalau yang IPS ya, kalau belajar sejarah minat tuh, belajar tentang Perang Dunia Kedua, dan yang kayak dan betapa deadly-nya Perang Dunia II itu gitu loh, sampai bikin kacau hampir seluruh dunia gitu. Tapi ternyata kita tuh sedang hidup di era yang mirip gitu, bahkan lebih parah. Coba bedanya ya, ini bukan perang seluruh dunia, cuma antara dua negara, tapi perang antara dua negara itu pun damage-nya udah lebih besar dari Perang Dunia Kedua. Itu menurut aku lumayan parah ya guys. Iya sih, bener-bener sadis, parah. Menurutku juga banyak orang tewas, orang meninggal, dan meninggal itu dalam kondisi yang benar-benar ketakutan, suffering gitu. Karena padahal mereka itu cuma mau hidup fine-fine aja, baik-baik aja. Itu nggak adil banget sih. Setuju. Nah, pastinya isu-isu kayak gini tuh ada dalangnya ya. Nggak mungkin perang tuh terjadi tanpa alasan. Tadi juga sempat diomongin bahwa inti dari isunya adalah perebutan tanah. Dan untuk kasus ini anggap aja yang berkuasa pemerintah Israel dan Hamas. Menurut kalian, is this fight itu apa antara Israel sama Palestina secara menyeluruh atau cuma pemerintah Israel dan Hamas? Menurut kalian apa dan kenapa? Menurut aku sendiri sih untuk konflik ini lebih kompleks daripada hanya sekedar Israel maupun Hamas. Tetapi meskipun Hamas adalah salah satu aktor dalam konflik ini, yang dimana di jalur Gaza itu isu ini melibatkan lebih banyak aspek daripada hanya perseteruan antara pemerintah Israel dan Hamas. Nah, di satu sisi pemerintah Israel itu memang seringkali berhadapan langsung dengan Hamas yang mereka anggap sebagai kelompok teroris. Nah, namun banyak warga Palestina yang merasa bahwa perjuangan mereka adalah untuk kemerdekaan dan pengakuan hak-hak mereka sebagai bangsa yang mencakup lebih dari sekedar Hamas. Nah, di sisi lain pemerintah Israel juga berupaya untuk mempertahankan keamanannya dan melindungi warganya dari serangan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok bersenjata Palestina. Nah, namun tindak-tindakan militer Israel juga seringkali juga mempengaruhi serta memberikan dampak yang negatif dan merugikan warga sipil Palestina, sehingga konflik ini menjadi lebih luas dari sekedar pertempuran militer. Jadi meskipun ada elemen pertarungan antara pemerintah Israel dan Hamas, konflik ini juga mencerminkan ketegangan yang lebih luas antara Israel dan Palestina secara keseluruhan. Nah, terkait isu-isu seperti hak atas tanah, pengakuan politik, dan hak asasi manusia, itu pun untuk warga Palestina sendiri itu lebih menjadi kelompok minoritas dan mendapatkan dampak yang sangat besar dan negatif, seperti banyaknya korban. Menurut aku kayak gitu sih. Ya, aku juga setuju sama Dika. Menurut aku pribadi, baik Palestina atau Israel ini sebenarnya mau mempertahankan wilayahnya masing-masing. Cuma mungkin ada beberapa hal yang salah, jadi konflik ini tuh nggak bisa dihindarin lagi. Akhirnya melahirkanlah perpecahan antara kedua negara ini. Oke, jadi pada sepakat bahwa isu ini nggak hanya melibatkan para higher-ups, tetapi juga masyarakatnya ya. Tambah lagi orang-orang dari luar. Aku sebagai orang yang tumbuh di lingkungan media sosial, I go on social media like it's my morning newspaper. Kebetulan, aku lumayan aktif di Twitter atau X ya sekarang, dan X itu tempat yang paling mudah menurut aku untuk menyerukan pendapat masing-masing tentang suatu isu. Nggak usah jauh-jauh, di bawah postingan akun berita kayak CNN,
CNBC atau Fox News gitu-gitu, pasti ada orang yang memberikan komentar yang mendukung atau tidak mendukung headline tweet tertentu. Dan ini pun kita juga pernah pelajarin melalui materi media tracking dan monitoring. Dan banyak orang biasa yang bukan jurnalis atau aktor negara juga membuat thread atau ringkasan di X supaya yang tidak tahu apa yang sedang terjadi di Israel dan Palestina ini bisa mengetahui lebih lanjut dengan cepat informasi yang perlu diketahui. Istilah fancy-nya itu citizen journalism. Menurut kalian, citizen journalism itu bisa menjadi sumber yang Kalau pendapat aku soal apakah seorang jurnalis itu bisa menjadi sumber terpercaya sebagai wadah informasi, mungkin jawaban aku tuh 50-50 ya. Apalagi kalau yang memberikan informasi itu warga biasa, nggak bisa dipercaya mentah-mentah aja. Nah, menurut aku di dunia ini masih banyak kok orang-orang yang baik, dan begitu pula sebaliknya. Banyak pula orang-orang yang dalam tanda kutip terkadang manusia menggunakan untuk melakukan hal-hal tersebut untuk kepentingan pribadi ya. Terus jadi kita bisa percaya atau tidak terkait dengan berita yang dibawa oleh warga. Aku setuju sih dengan pandangan Lala. Menurut aku juga citizen journalism juga atau jurnalisme warga sendiri itu adalah aktivitas di mana orang-orang biasa, bukan jurnalis profesional yang melaporkan berita atau informasi. Ini juga bisa dilakukan melalui berbagai platform seperti media sosial, blog atau situs web pribadi. Nah, citizen journalism ini juga merupakan juga salah satu kegiatan yang dilakukan oleh warga, yang dimana mereka ini bisa menjadi alat yang sangat kuat dalam menyampaikan berita secara cepat dan langsung dari sumbernya. Misalnya ketika ada kejadian yang tiba-tiba terjadi seperti bencana alam atau keadaan darurat, di mana citizen jurnalis ini bisa langsung melaporkan tanpa harus menunggu media resmi yang kadang butuh waktu untuk tiba di lokasi dan memverifikasi informasinya. Namun di sisi lain juga, tidak semua informasi yang disebarkan oleh citizen jurnalis bisa diandalkan. Kadang-kadang informasi yang mereka sampaikan ini juga tidak melalui proses verifikasi yang ketat seperti yang dilakukan oleh jurnalis profesional. Hal ini bisa menyebabkan penyebaran hoax atau informasi yang tidak akurat. Jadi penting bagi kita sebagai mahasiswa juga untuk meng-cross-check atau memverifikasi informasi yang kita dapatkan di dalam kehidupan sehari-hari. Menurut aku kayak gitu. Nah, aku juga sependapat sih dengan teman-teman sekalian ya, Lala, Dika, terkait citizen journalism, yang mana itu bisa menjadi sumber informasi yang baik ya, khususnya kalau misalkan yang nyebarin itu kan yang ngasih tahu itu juga masyarakat biasa, yang mana mereka lakukannya di TKP, dan mereka bisa menyebarkan itu melalui sosmed atau mungkin wartawan secara langsung. Toh juga masyarakat sendiri itu juga punya sudut pandang masing-masing terkait sebuah tragedi atau isu. Bahkan mereka juga seringkali menawarkan laporan yang nggak cukup untuk diwartakan oleh media mainstream. Cuman akan tetapi citizen journalism itu nggak semudah itu untuk menjadi sumber informasi yang baik. Toh juga yang mewartakan juga masyarakat biasa. Mereka tuh kurang adanya pendalaman atau skills untuk melakukan cross check terkait isu tersebut. Itu nggak seperti seorang jurnalis atau wartawan yang benar-benar memeriksa fakta-fakta yang ada. Nah, takutnya juga itu bisa menyebabkan mereka itu ujung-ujungnya menyebarin berita palsu atau hoax karena kurang ada verifikasi fakta yang ada gitu, yang mana bisa menyebabkan istilahnya itu social panic lah atau kebingungan. Oke, kurang lebih sama semua ya pendapatnya. Intinya melihat sosial media dan membaca berita yang dibawakan oleh warga biasa itu bisa, boleh jadi sumber informasi untuk memperluas pengetahuan kita juga. We know that when it's from a state-owned news outlet, kalau misalkan medianya itu dari milik negara, pasti ada kecenderungan untuk memberikan pandangan yang memihak. Maka dari itu penting banget untuk memiliki kemampuan menyaring informasi yang tepat. Ngomong-ngomong, tadi kan aku sempat ungkit bahwa kita udah tahu ada kecenderungan bias kalau beritanya berasal dari state-owned news outlet ya. Nah, kita sebagai mahasiswa streaming media nih yang kerjanya mendalami teori-teori media, teori-teori di balik pembuatan berita, pasti ada dong pengaruhnya terhadap pemahaman kita nih ketika kita membaca berita. Aku mau nanya personal dikit sih, bagaimana cara kalian memproses berita berubah dari sebelumnya kalau ada? Tolong koreksi aku ya guys kalau misalnya salah. Menurut aku sebagai mahasiswa streaming media, cara pandang suatu pemberitaan akhir-akhir ini tuh lebih condong ke framing. Kenapa? Jadi kayak seolah-olah tuh media
tahu apa sih yang kita mau nih sebagai konsumen atau penonton. Tapi terkadang dengan adanya framing tersebut jadi membangun pendapat pribadi. Kenapa? Ya karena nggak banyak media yang justru ngemuterbalikin fakta ya. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Gimana kalau menurut Dika sama Denzel? Kalau menurut aku sendiri, karena sekarang aku mengambil streaming media, aku semakin menyadari bahwa betapa besar peran framing dalam membentuk persepsi kita jika kita mengolah berita atau informasi. Nah, kalau framing ini secara definisi juga di mana cara media menyajikan suatu informasi dengan sudut pandang tertentu yang tentunya bisa mempengaruhi bagaimana kita memahami dan merespon informasi tersebut. Nah, kalau sebaliknya kalau citizen journalism juga di mana seorang warga biasa itu meliput berita tapi tanpa memverifikasi atau cross check suatu informasi tersebut kan. Jadi sebagai mahasiswa sendiri ini aku jadi kayak lebih kritis dan lebih mempunyai peran yang besar untuk di mana informasi ini aku olah dan verifikasi selalu ketika aku mendapatkan berita itu aku selalu verifikasi dan cross check. Bukankah begitu kan Jen? Benar banget. Aku pribadi sih sering baca berita dan kadang refleks aja ngomong, elah kelihatan nih biasa ke siapa, kelihatan nih mihak, kelihatan nih framing gitu. Sungguh sebuah paradoks ya guys. Etika jurnalisme dijunjung tinggi di media, tapi banyak sekali media yang melanggar aturan yang paling penting, yakni tidak memihak. Tapi kalau dipikir-pikir juga susah sih ya, karena kita kan manusia. Entah apa teorinya, tapi manusia itu hampir nggak mungkin nggak memihak, kecuali mereka emang nggak peduli sih sama kasusnya. Kalau Denzel gimana? Kalau aku sendiri sih, sebagai anak HI ya, khususnya anak streaming media, kalau pendekatan aku dalam baca berita terkait konflik Israel dan Palestina itu bisa dimulai dengan memilih sumber yang kredibel. Kalau dari aku pribadi, milihnya itu media-media internasional seperti CNN, atau media yang berfokus pada kawasan tertentu seperti Al Jazeera misalkan. Nah, dalam menganalisis laporan-laporan ini, berita-berita ini atau citizen journalism itu juga dipertimbangkan dalam berbagai aspek seperti konteks sejarah dan politik, hubungan diplomatik, bahkan sama hubungan internasional. Ya ini juga dalam framing juga ya, which is contohnya latar belakang konflik yang mencakup isu-isu yang belum terselesaikan seperti pendudukan Israel di Gaza atau tepi barat dan dataran tinggi Golan. Nah, meskipun adanya resolusi PBB 242 dan 338 yang saya sempat mention sebelumnya. Nah, peran negara besar seperti Amerika Serikat yang mendukung Israel, yang mana itu sangatlah penting karena keputusan politik mereka juga berdampak pada berkelanjutan konflik. Selain itu, mengkaji bagaimana liputan dan media bervariasi juga dengan fokus pada bias, framing, bahkan penetapan agenda setting untuk memahami berita tersebut. Wah, menarik ya. Kalau yang lain gimana? Apakah teori-teori media, tadi kan Allah udah ngomong ya, apakah teori-teori media yang udah dipelajari itu bisa membantu kalian menganalisis isu Israel-Palestina? Kalau menurut aku sih untuk teori yang sempat di-mention tadi yang framing dan citizen journalism itu sangat relevan pada konteks konflik ini. Karena konflik ini juga menjadi salah satu contoh di mana media itu bisa memiliki peran besar dalam membentuk persepsi publik. Nah, di mana ini ada media di salah satu negara yang hanya meng-highlight sudut pandang yang dimana menyoroti penderitaan warga Palestina saja. Dan ada juga media yang di suatu negara itu hanya lebih fokus pada upaya pertahanan Israel atau IDF atau militer Israel sendiri. Nah, jadi cara penyajian ini juga bisa sangat mempengaruhi bagaimana masyarakat di negara-negara itu memenangi konflik ini. Nah, citizen journalism juga memiliki peran penting dalam konflik ini, di mana pada waktu saat saya melihat di sosial media banyak warga-warga Palestina yang menyoroti di mana konflik itu terjadi, di mana warga Palestina itu juga pada di saat zona perang juga memvideokan apa yang kita tidak lihat langsung. Nah, menurut aku itu citizen journalist juga sangat relevan sih dalam konflik ini. Setuju, framing sama citizen journalism itu kunci banget. Apalagi media di setiap negara itu kan punya cara sendiri buat menyajikan berita ya. Ada yang lebih fokus ke penderitaan Palestina, ada juga yang lebih highlight usaha pertahanan Israel gitu. Ada yang mendeskripsikan Hamas sebagai kelompok pertahanan, ada juga yang mendeskripsikan Hamas sebagai kelompok teroris gitu.
Jadi pasti ada sudut pandang masing-masing. Nah sekarang aku mau nanya pertanyaan yang lumayan kontroversial sekali lagi. Tapi menurut kalian siapa sih yang salah di konflik ini? Jangan takut angkat suara ya guys. We're not reliable sources. Dan kita juga memihak berdasarkan apa yang kita yakini. Oke, silakan. Waduh, kalau masalah ini sepertinya aku juga yang kurang paham banget ya. Tapi kalau menurut aku siapa yang salah? Ini menurut aku aja ya, jangan ada yang tersinggung. Kalau menurut aku sih lebih condong aku yang salah itu Israel. Kenapa? Soalnya sebetulnya PBB itu juga udah berusaha menjadi penengah dan memberikan pembelaan, walaupun ya telat banget. Nah, jadi kalau pandangan aku sih sekarang siapa nih yang lebih nggak berperi kemanusiaan aja? Ya harusnya sih teman-teman juga dapat menilai ya. Ini nggak ngurangin sedikit pun rasa respect aku ke teman-teman ya. Oke, kalau menurut aku sih untuk konflik Palestina dan Israel itu ketika kita menyalahkan satu pihak itu sebetulnya dalam konflik Israel Palestina itu sangat sulit karena hal ini juga banyak disebabkan oleh berbagai faktor. Nah, oleh karena itu kedua belah pihak juga harus punya argumen serta pengalaman tragis masing-masing kan. Jadi yang paling penting itu pada konflik ini tuh mencari solusi serta solusi yang damai bagi semua pihak yang terlibat agar bisa adil. Menurut aku kayak gitu sih. Ya kalau aku sendiri jujur agak kontroversial ya mana yang salah. Cuman di sisi lain ya pasti yang salah juga Israel karena itu mereka melakukan kekerasan itu mungkin juga atas dasar ini juga kepemilikan gitu. Kayak based on tadi juga bahkan ada istilahnya tuh berdasarkan agama lah as I mention juga. Oke. Memang sulit ya guys untuk nentuin siapa yang salah dan siapa yang benar karena masing-masing pihak kan juga ada background sendiri ya, kayak mengapa mereka why they do the things they do gitu. Nah tapi aku sebenarnya I find myself agreeing with Lala and Denzel karena menurut aku kayak ngapain sih harus sampai segitunya. Kayak kalau kita lihat dari perspektif lain, misalnya akhirnya Israel yang menang dan gak ada negara Palestina gitu, amit-amit. Mau berapa lama bangun ulang daerah-daerah yang udah kena damage ini gitu loh. Dan aku tahu ini sih pasti lebih susah ya, easier said than done. Cuma susah banget ya kayak coexist, kayak hidup di satu wilayah bersama gitu. Nah aku pribadi termasuk orang yang gak melihat kesalahan dari two-state solution. Two-state solution itu jalan keluar, salah satu opsi jalan keluar yang mana Israel dan Palestina istilahnya sharing tempat dan sama-sama diakui sebagai negara dan sama-sama memiliki wilayah itu. Nah kalau kalian gimana tanggapannya sama cara organisasi-organisasi dan negara-negara menghandle isu ini? Menurut aku sendiri untuk saat ini cara penanganan konflik isu Palestina dan Israel ini tuh belum sepenuhnya dikelola sempurna oleh organisasi internasional atau komunitas internasional karena banyak pihak juga yang lebih memilih untuk berpihak daripada mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Nah kalau untuk media juga seringkali mengabarkan konflik dengan bias atau memperparah ketegangan dan menghambat upaya perdamaian. Nah untuk itu juga kurangnya tekanan efektif dari badan-badan internasional terhadap pelanggaran hak asasi manusia di kedua negara. Nah, untuk aku percaya juga bahwa diperlukan pendekatan yang lebih menghargai hak asasi manusia pada warga-warga di negara di kedua belah pihak. Untuk aku kayak gitu sih. Menurut aku komunitas internasional dan negara-negara di Timur Tengah sudah cukup baik untuk menghandle isu tersebut. Namun sangat disayangkan ada beberapa aspek yang mungkin belum bisa tersampaikan secara baik. PBB sebagai pemberi jalan tengah atau solusi pun sebenarnya sudah sangat baik menyikapinya. Tetapi telat dalam menanganinya. Ditambah juga beberapa kendala yang Israel berikan kepada Palestina sebagai penghalang. Itu menjadi kesulitan tersendiri menurut aku. Oke, jadi bisa aku simpulkan bahwa cara mereka mengatasi isu ini sebenarnya udah oke, tapi belum ideal ya, belum terlalu sempurna. Tapi udah mulai membaik karena ada perhatian yang lebih banyak mengenai isu ini. Tapi menurut kalian nih sebagai orang yang selama kasus ini berjalan menjadi pengamat, menjadi observer, kira-kira apakah ada solusi yang sebenarnya bisa menjadi solusi yang efektif? Kalian gak harus jawab pertanyaan ini kalau kalian gak kepikiran. Aku mau jawab sih untuk pertanyaan kayak gitu. Kalau aku sendiri itu setuju sama kamu Jen pada saat kamu mention two-state solution, yang dimana itu berarti two-state solution atau solusi dua negara ini juga berarti dimana adanya solusi untuk membentuk dua negara yang berdampingan itu agar bisa damai.
Nah, Israel dan Palestina juga ini konflik Israel dan Palestina juga membutuhkan solusi yang dimana itu harus udah didukung oleh banyak pihak di komunitas internasional. Nah, dengan solusi ini juga kedua belah pihak dapat memiliki wilayah dan pemerintahnya sendiri-sendiri. Nah, untuk itu pun implementasi solusi two-state solution ini juga harus dibutuhkan komitmen yang kuat dari kedua belah pihak untuk menghentikan kekerasan. Nah, tantangannya emang besar sih, tetapi menurut aku ini jalan terbaik untuk kedua belah pihak untuk menuju perdamaian. Right. Unfortunately, we still have a long way to reach that point, it seems like. Nah, apakah dari yang lain ada yang ingin menjawab? Sependapat sih sama si Cukup sih. Baik, jadi bisa disimpulkan ya teman-teman bahwa kita sebagai anak jurusan hubungan internasional sangat terpengaruh dengan isu ini. We have strong opinions about this issue. Dan intinya kami merasa adanya keperluan untuk negara-negara agar lebih solid lagi ya. Karena ini adalah masalah hak asasi manusia. Lives are being taken for the purpose of acknowledgement. Dan hal itu salah dari segi kemanusiaan. Dan semua orang memiliki hak untuk hidup, untuk memiliki kehidupan yang memuaskan. Dan sekaligus sebagai pertanyaan terakhir, as we wrap up this episode, menurut kalian, kapan sih kita bisa mendapatkan perdamaian? Oke, kalau menurut aku pribadi sebetulnya seharusnya nggak ada waktu bagi seorang manusia kapan harus mendapatkan perdamaian. Kalau menurut aku, perdamaian adalah suatu hal yang harusnya sudah didapatkan manusia semenjak lahir ke dunia. Namun memang ada beberapa kejadian yang membuat seseorang tidak bisa merasakan hal itu. Untuk hal tersebut, menyangkut saudara-saudara kita di Palestina, aku sangat berharap mereka semua mendapatkan perdamaian serta hak hidup mereka sesegera mungkin. Mungkin aku dan teman-teman yang lain belum bisa berbuat banyak, tapi aku yakin hal sekecil apapun yang kita buat akan sangat berdampak besar dalam artian yang baik ya untuk para penduduk Palestina. Oh ya, itu saja yang aku sampaikan. Mungkin yang lain gimana? Menurut aku sendiri, perdamaian emang merupakan hal yang sangat menggugah hati kan bagi kita semua. Nah, nggak bisa dipungkiri ini isu hak asasi manusia juga memang sangat penting. Terkait isu konflik Israel dengan Palestina, menurutku sebagai mahasiswa hubungan internasional, kita juga harus mempertimbangkan bagaimana diplomasi bisa menjadi alat untuk mencapai perdamaian pada isu konflik Palestina dan Israel. Nah, mungkin kita belum bisa ada di perundingan PBB untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi setiap tindakan kecil seperti menyebarkan kesadaran dan mendukung organisasi kemanusiaan bisa memberikan kontribusi yang signifikan. Yang dimana pada waktu itu ada snapgram All Eyes on Rafah juga bisa dijadikan tindakan kecil bagi kita untuk membantu warga Palestina. Nah, untuk itu juga, kalau bicara tentang perdamaian juga, bagi saya itu lebih dari sekedar absennya perang. Tetapi perdamaian adalah kehidupan tanpa ketakutan, tanpa penganiayaan, di mana setiap individu memiliki kesempatan untuk hidup dengan martabat. Kita semua punya peran di sini, dan setiap langkah kecil kita juga membawa dunia ini lebih dekat kepada perdamaian. Nah, kalau menurutku sendiri sih, perdamaian sendiri itu sebuah hak, ya, yang mana semua orang itu berhak untuk mendapatkan. Saya pun juga setuju dengan pendapat Allah tadi, yang mana itu sudah didapatkan sejak manusia itu lahir ke dunia gitu. Nah, di mana juga kalau dalam konteks HI ini, perdamaian itu kan juga which means kita bebas dari kekerasan, dari konflik. Nah, kalau dalam konteks isu Palestina Israel, nah, mencapai perdamaian itu merupakan proses yang cukup kompleks dan still ongoing selama beberapa dekade, yang mana perdamaian itu dapat dicapai jika kedua belah pihak, baik itu Israel maupun Palestina, menunjukkan komitmen secara nyata melalui negosiasi, juga mendapatkan dukungan dari komunitas internasional, dan lebih penting lagi adalah mentaati atau menghormati hak asasi manusia, juga mencapai kesepakatan yang telah disepakati mengenai masalah teritorial dan keamanan, ya. So hopefully this issue segera ditangani, khususnya dalam mencapai perdamaian as soon as possible. Oke, alright, you heard it here first folks. Thank you untuk Lala, Dika, dan Denzel udah menemani aku di episode ngos-ngosan kali ini. Dan a special shout out to the camera crew, Aileen dan Zahrin. Episode ngos-ngosan kali ini cukup sampai di sini saja. Aku minta maaf kalau misalnya selama podcast ini ada kesalahan kata atau kesalahan opini. Aku akan kembali lagi minggu depan dengan topik yang cukup ringan. Penasaran? Tune in to the podcast next Friday. Yeah. Bye. Bye.